Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan share pengalaman saya 4 tahun lebih menggunakan Mazda CX-5. Apa kelebihan dan kekurangan Mazda CX-5 yang saya rasakan selama pemakaian saya 4 tahun lebih ini. Ikuti terus video saya ya. Nah, jadi saya sudah menggunakan Mazda CX-5 selama 4 tahun lebih, guys. Jadi sekali lagi saya akan sharing pengalaman saya, kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan menggunakan Mazda CX-5. Dan ini tidak di-endorse sama sekali, tidak ada intervensi apapun dari pihak Mazda. Jadi ini murni sharing pengalaman saya pribadi dalam penggunaan 4 tahun Mazda CX-5 ini. Nah, sekarang yang pertama yang saya akan sorot adalah kelebihannya. Jadi kelebihannya ini yang pertama dan salah satu yang menarik minat saya untuk terus menggunakan Mazda adalah fun to drive-nya, guys. Jadi ini benar-benar fun to drive-nya, ini benar-benar yang terbaik di kelasnya. Ini menyerupai mobil-mobil Eropa, mobil-mobil Jerman, BMW dan lain-lain itu, guys. Jadi ini memang fun to drive-nya saya acungi jempol. Jadi setir, terus kemudian kenyamanan berkendara, respon setir, feedback setir, ini tidak ada delay dan benar-benar setirnya ini benar-benar sesuai dengan responnya, ini benar-benar pas gitu ya. Jadi tidak terasa enteng, tidak terlalu berat, tidak ada delay, jadi benar-benar pas gitu. Jadi ini benar-benar bagi kalian yang mungkin pernah mengendarai Mazda, pasti kalian sudah mengetahui. Jadi rasa berkendaranya ini memang benar-benar yang terbaik di kelasnya, guys. Jadi apa namanya, respon daripada setir, lalu kemudian ketika dalam kecepatan tinggi juga setirnya terasa pas dalam genggaman, tidak terlalu enteng, juga tidak terlalu sulit dalam mengendalikan. Jadi nomor satu yang utama, kelebihan utama dari Mazda ini adalah fun to drive-nya. Jadi kenyamanan berkendaranya ini benar-benar terbaik di kelasnya. Lalu selanjutnya, kelebihan dari Mazda yang lain adalah build quality-nya menurut saya. Jadi build quality dari setiap komponen atau part-part yang ada di interior itu bagus. Jadi tidak seiring berjalannya waktu dia tidak ada bunyi-bunyi yang signifikan, tidak ada yang lucu-lucu, dan ini memang benar-benar kesan premiumnya itu didapat. Jadi build quality-nya ini memang bertahan lama gitu. Jadi tidak seperti kaleng-kaleng gitu, guys. Jadi memang build quality di interior ini memang istilahnya long lasting. Jadi selama 4 tahun lebih pemakaian saya menggunakan Mazda CX-5 ini, build quality daripada interior maupun eksterior juga itu sama dari mulai pertama kali dipakai sampai 4 tahun. Jadi ini memang benar-benar saya acungi jempol juga untuk build quality dari Mazda CX-5, guys. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari Mazda CX-5. Sekarang saya akan menyebutkan kekurangan-kekurangan yang saya rasakan selama 4 tahun ini menggunakan Mazda CX-5. Yang pertama, kekurangannya yang menurut saya cukup berdampak itu adalah biaya servisnya, guys. Jadi biaya servisnya itu menurut saya cukup pricey, boleh dibilang seperti itu. Walaupun mungkin saya juga akui bahwa harga yang dibayar itu sebanding dengan kualitas yang saya dapatkan, yaitu kelebihan-kelebihannya tadi. Tapi memang harga servisnya itu lumayan menguras kantong, guys. Jadi bagi kalian yang ingin membeli Mazda, ini mungkin salah satu yang harus kalian pertimbangkan. Jadi dalam setahun itu kalian akan 2 kali melakukan servis,
Nah, itu secara total kalau saya ambil perkiraan kasar itu, terutama jika kalian sudah mulai di tahun kedua, ketiga, atau keempat, itu secara total biaya servisnya itu bisa mencapai 10 juta. Itu belum termasuk jika kalian ada pergantian spare part seperti baterai atau ban atau yang lain gitu. Jadi hanya biaya servis, ganti oli seperti itu total dalam setahun itu sebesar 10 juta. Ini saya tidak tahu bagaimana komentar kalian guys. Menurut kalian 10 juta dalam setahun untuk kualitas Mazda ini menurut kalian mahal atau tidak? Kalian bisa berikan komentar kalian di kolom komentar guys. Namun menurut saya ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk membeli Mazda. Ya benar, untuk pembelian mobil-mobil Mazda baru itu ada bonus seperti free service, namun itu sejauh yang saya tahu hanya dalam periode tertentu. Jadi tidak selama periode yang lama. Jadi selama periode tertentu itu free service gitu ya, dan tergantung dari merek mobil Mazda yang Anda beli. Namun jika kalian sudah tahun keempat, sejauh yang saya tahu tidak ada free service sampai tahun keempat. Jadi jika kalian memang merencanakan untuk membeli mobil dalam jangka waktu lama, kalian mungkin harus pertimbangkan hal ini. Jadi ketika bonus free service-nya sudah habis, kalian harus pertimbangkan bahwa biaya servis itu dalam setahun sekitar 10 juta, tidak termasuk pergantian spare part yang lain seperti ban atau aki atau yang lain. Dan aki Mazda ini karena mendukung start stop, i-stop function, ini akinya yang saya gunakan adalah Panasonic Q90. Itu harganya cukup mahal guys, jadi harganya sekitar 3 jutaan karena akinya ini aki spesial yang mendukung fitur start stop yang ada di Mazda. Jadi itu mungkin harus kalian pertimbangkan. Jadi jika di tahun keempat di mana bonus free biaya servis itu sudah tidak ada, kalian harus pertimbangkan bahwa pergantian aki atau pergantian ban itu menambah biaya yang harus kalian keluarkan di luar biaya servis 10 juta. Jadi dalam setahun kalian bisa keluar biaya servis 10 juta. Lalu kalau misalkan pada saat tahun keempat kalian sudah harus ganti aki, maka biaya akinya juga sekitar 3 juta. Kalau misalkan kalian harus ganti ban juga, misalkan 4-4-nya ganti ban, tergantung ban apa yang kalian pilih, tapi mungkin itu kisarannya sekitar 4-5 juta jika kalian mau mengganti ke 4 ban. Itu aja jika kalian tidak memilih ban yang kualitasnya mungkin medium gitu. Namun jika kalian memilih ban yang kualitasnya sedikit high spec, sedikit tinggi, kalian akan perlu untuk membayar lebih gitu ya. Jadi itu yang mungkin kalian pertimbangkan. Jadi kalian mungkin di tahun keempat itu mungkin kalian juga mungkin habis sekitar 20 juta untuk mengganti aki, ban, termasuk biaya servis rutin gitu guys. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan. Namun kalian juga harus melihat bahwa kualitas yang kalian dapatkan, kenyamanan berkendara dan lain sebagainya itu memang top gitu. Lalu selanjutnya kekurangan yang lain yang saya rasakan ketika menggunakan Mazda selama 4 tahun ini kekurangannya minor. Jadi kekurangannya sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tidak semengganggu biaya yang harus dikeluarkan tadi. Ini lebih ke arah head unitnya guys. Jadi head unit Mazda Connect ini beberapa kali saya sambungkan dengan Apple CarPlay. Nah beberapa kali itu ngehang guys. Memang tidak sering, tapi juga tidak terlalu jarang. Jadi mungkin sebulan sekali mengalami hang gitu ya. Sebenarnya cara untuk menyembuhkannya, kalian hanya tinggal matikan mesin mobil lalu nyalakan kembali, nanti Mazda Connect-nya akan berfungsi kembali. Simple, dan itu
Makanya tadi saya bilang tidak mengganggu, jadi kalian tinggal matikan mobil, nyalakan kembali, Mazda Connect-nya akan berfungsi kembali. Namun itu memang jadi salah satu hal yang saya sempat tanyakan juga ke bengkel resmi Mazda. Mereka sudah melakukan upgrade firmware dari Mazda Connect-nya ini ke versi yang terbaru, tapi tetap masalahnya ada lagi dan ada lagi gitu. Tapi menurut saya tidak terlalu mengganggu. Ini hanya salah satu poin kekurangan yang saya ingin sampaikan ke kalian. Nah, kekurangan selanjutnya dari Mazda CX-5 ini, terutama yang saya rasakan selama 4 tahun menggunakan Mazda ini adalah konsumsi bahan bakarnya, guys. Jadi konsumsi bahan bakarnya ini menurut saya bukan termasuk yang teririt di kelasnya, namun juga bukan yang terboros gitu ya. Tapi menurut saya ini bisa kalian jadikan pertimbangan ketika kalian akan memilih mobil Mazda, terutama Mazda CX-5. Jadi konsumsi bahan bakar dari Mazda CX-5 itu, kalau saya lihat gitu ya, terutama kalau saya lihat di odometer itu dapat sekitar 8 km per liter. Jadi itu jika kalian sering menggunakan di dalam kota tanpa lewat tol. Jadi jika kalian sehari-hari menggunakan mobil Mazda CX-5 di dalam kota, macet-macetan, tanpa lewat tol, itu kalian dapat 8 km per liter. Jadi 1 liter 8 km. Sementara saya pernah menggunakan juga Mazda sering di tol gitu ya, itu saya bisa dapat 12 km per liter. Namun itu jika kalian lebih sering menggunakan di tol yang jarang macet. Namun jika tolnya tol dalam kota yang macet-macetan juga, itu juga sekitar 8 km per liter. Itu sudah dengan pengendaraan yang tidak terlalu agresif gitu. Jadi dengan pengendaraan yang tidak terlalu agresif, maksudnya tidak ngebut-ngebut, tarik-tarik, nyelip kiri nyelip kanan, itu penggunaan dalam kota macet-macetan kalian mendapatkan 8 km per liter. Namun jika di luar kota kalian sering melewati jalan tol yang tidak macet, itu kalian bisa mendapatkan 12 km per liter. Memang jika dibandingkan dengan kebanyakan mobil, terutama yang cc-nya lebih kecil, ini akan jauh dibanding mereka gitu ya. Tapi mungkin kalian punya komentar, karena Mazda CX-5 ini kan 2500 cc NA gitu ya, jadi bukan CVT juga. Jadi menurut kalian apakah konsumsi bahan bakar dengan perilaku berkendara yang tidak agresif, lalu melewati jalan-jalan yang macet-macet dalam kota tanpa tol, 8 km per liter, apakah menurut kalian itu boros atau normal? Kalian bisa share di kolom komentar juga. Tapi menurut saya itu adalah salah satu hal yang patut kalian pertimbangkan ketika kalian ingin membeli mobil Mazda, terutama Mazda CX-5, guys. Nah, demikian sharing pengalaman saya 4 tahun lebih menggunakan Mazda CX-5, terutama di bagian kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan selama 4 tahun menggunakan Mazda CX-5 ini, guys. Bagi kalian pengguna Mazda, terutama Mazda CX-5, jika kalian mempunyai kelebihan atau kekurangan yang kalian rasakan dalam menggunakan Mazda CX-5, kalian juga bisa sharing di kolom komentar, guys. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih kalian sudah menonton video saya sejauh ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Jangan lupa sharing, berikan komentar kalian apapun mengenai pengalaman kalian menggunakan Mazda, terutama Mazda CX-5. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.